Mabes Polri telah berhasil mengidentifikasi korban kecelakaan Trigana Air. Polisi akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan nama-nama tersebut. Kita bergabung bersama dua rekan kami dari Salampesi yang sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara, Papua, dan Eko Frima Andani di Bandara Sentani, Jayapura. Kita beralih ke Dade dulu. Dade, bagaimana hasil identifikasi korban hari ini? 4 jenazah yang kemarin sore pada pukul 6 sore waktu Indonesia Timur dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, Papua sudah berhasil diidentifikasi dan kurang lebih 1,5 jam yang lalu, tepatnya pada pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, kepolisian bersama tim DVI mengumumkan identitas keempat jenazah korban kecelakaan pesawat Trigana Air pada 16 Agustus lalu. Dan untuk jenazah dengan label 001 teridentifikasi atas nama Dr. Andes Teriaun Salawala MSI dengan profesi sebagai Sekretaris Bapeda Pegunungan Bintang yang beralamat di Distrik Oksibil. Dan identifikasi atas jenazah dengan label 001 ini berkat data primer dan karena diketahui dari sidik jari jenazah, sehingga dipastikan bahwa label atau jenazah dengan label 001 atas nama Dr. Andes Teriaun Salawala. Sementara itu untuk jenazah dengan label identitas 002 juga telah berhasil diidentifikasi atas nama Matius Nicholas Aragae yang merupakan pegawai kantor pos beralamat di Polimak 2 Gunung Jayapura. Untuk jenazah Matius Nicholas Aragae ini berhasil diidentifikasi berkat 2 bukti sekunder, yaitu dari catatan rekam medis yang dibawa oleh keluarga atau dari data antemortem, dan juga dari properti yang melekat pada tubuh jenazah Matius yang sebelumnya dilabeli dengan nomor 002. Sementara itu untuk jenazah dengan nomor label 003 atas nama Laboni atau Boni Warriori yang berstatus sebagai mahasiswa STIE Otto Geislers, Serui, Papua, beralamat di Perum KPR BPD RT2 RW 5 Serui Kota. Untuk jenazah Laboni atau Boni Warriori ini berhasil diidentifikasi dari 2 data sekunder, yaitu dari catatan medis yang sudah dikumpulkan oleh pihak keluarga atau data antemortem, dan juga dari properti yang masih melekat di tubuh jenazah Laboni. Sementara itu untuk jenazah terakhir yang sudah berhasil diidentifikasi dengan label 004 teridentifikasi atas nama Wendaten Balmuki yang berprofesi sebagai guru dan beralamat di Kampung Aldom, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Sama seperti jenazah dengan label 2 dan 3, untuk Wendaten Balmuki ini juga berhasil teridentifikasi berkat 2 data sekunder, yaitu dari data medis yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan dari properti yang melekat di tubuh jenazah. Untuk selanjutnya saat ini sudah ada sekitar 50 jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara dan masih terus dilakukan proses evakuasi. Pihak kepolisian tadi menyebutkan bahwa selanjutnya konferensi pers untuk mengumumkan identitas jenazah akan diumumkan setidaknya sehari 2 kali, yaitu pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur dan pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Robert. Terima kasih Dade. 4 jenazah sudah berhasil diidentifikasi, menunggu 50 lainnya yang masih berjalan. Kita beralih ke konferensi pers terkait hasil identifikasi 4 jenazah korban kecelakaan Trigana Air yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Dade Salampesi akan melengkapi informasinya langsung dari RS Bayangkara. Dade, apakah konferensi sudah dimulai? Seharusnya konferensi pers yang digelar pihak kepolisian di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura diagendakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur saat ini. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda konferensi pers akan dimulai. Informasi mengenai akan digelarnya konferensi pers kami dapat melalui pesan singkat yang dikirimkan langsung oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Patrick Renwarin semalam pada pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Namun kami sampai saat ini belum mendapatkan konfirmasi dari 4 jenazah yang kemarin petang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ini, apakah semuanya sudah berhasil diidentifikasi atau beberapa saja.
Namun kami masih menunggu konferensi pers tersebut akan digelar. Dan selain itu kemarin juga usai 4 jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ini sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Timur, pihak kepolisian mengungkapkan dan mengkonfirmasikan bahwa keempat jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ini berjenis kelamin laki-laki. Dan perlu kami informasikan juga sampai saat ini sejak kemarin sore baru ada 4 jenazah yang diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ini. Rencananya apabila keempat jenazah ini sudah berhasil diidentifikasi, keempat jenazah tersebut akan disimpan di lemari es yang berupa kontainer yang sudah disiapkan di depan posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak maskapai penerbangan, dalam hal ini Trigana Air, untuk mengembalikan jenazah-jenazah tersebut kepada pihak keluarga. Selain itu sejak beberapa hari yang lalu juga pihak keluarga juga sudah mulai ramai mengunjungi Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ini untuk menunggu jenazah anggota keluarga mereka. Dan sejak kemarin juga pihak keluarga sudah diarahkan untuk menunggu ke rumah tongkonan atau sebuah aula yang jaraknya tidak jauh dari Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ini. Dan pihak kepolisian juga secara intensif maksud saya melakukan pendekatan kepada pihak keluarga untuk melakukan pendekatan secara emosional agar pihak keluarga lebih siap menghadapi pengumuman apabila ternyata identitas jenazah yang diumumkan ialah anggota keluarga mereka. 3, 2, 1. Maria. Dade Salampesi melaporkan langsung dari RS Bayangkara Jayapura, Papua. Kita akan tunggu terus informasi terkininya, Dade. 25 jenazah pada Kamis pagi ini telah diterbangkan dari Bandara Oksibil ke Bandara Sentani, Papua dengan menggunakan helikopter jenis MI milik TNI Angkatan Darat dan pesawat jenis Twin Otter milik maskapai Trigana Air. Helikopter milik TNI Angkatan Darat yang terbang pagi ini membawa 10 kantong jenazah, lalu disusul dengan penerbangan kedua oleh pesawat Trigana Air yang membawa 15 kantong jenazah. Cuaca yang cerah di Oksibil memungkinkan rencana evakuasi membawa jenazah dari Oksibil ke Jayapura bisa berlangsung sesuai rencana. Identifikasi korban jatuhnya pesawat Trigana Air akan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, Papua. Seluruh proses persiapan identifikasi pun telah disiapkan. Sementara pihak kepolisian rencana atau kotak hitam pesawat Trigana Air yang jatuh di kawasan Okbape, Kabupaten Pegunungan Bintang telah ditemukan dan diserahkan ke pihak Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk proses investigasi lebih lanjut. Data yang terekam dalam kotak hitam pesawat yang telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan nantinya akan dapat menjawab apa penyebab pasti jatuhnya pesawat Trigana Air tersebut. Setelah mendapatkan kotak hitam atau black box pesawat Trigana Air yang jatuh di kawasan Pegunungan Bintang, Papua, tim KNKT langsung melakukan penyelidikan. 4 investigator telah diterjunkan untuk melakukan penyelidikan dengan memetakan lokasi kejadian dan melakukan notifikasi. Tim juga akan membandingkan temuan di lapangan dengan data dari black box. Ketua Subkomite Udara KNKT, Mas Ruri, mengatakan butuh banyak waktu untuk dapat mengungkap penyebab kecelakaan pesawat Trigana Air. Ini masih baru CVR ya Pak? Baru fisik CVR-nya yang ketemu ya, isinya belum kita, mudah-mudahan belum kita buka, mudah-mudahan nanti rekamannya bagus sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang memadai untuk mendukung investigasi. Sementara itu, penyebab pasti jatuhnya pesawat Trigana Air IL-267 yang diduga kuat menabrak lereng bukit di daerah Oskok, Oksibil, Papua masih terus diselidiki.
Namun faktor cuaca buruk yang diduga menjadi penyebab terjadinya musibah ini terbantahkan dengan data yang dimiliki oleh Airnav Indonesia. Berdasarkan data Airnav Indonesia yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, cuaca saat itu cukup bagus dan cerah. Kondisi awan juga seharusnya tidak menutup pandangan pilot hingga jarak 5 km. Misteri lain yang belum terjawab adalah keputusan pilot untuk menurunkan pesawat di ketinggian 8.800 kaki atau sekitar 2.700 meter. Padahal bukit di kawasan Oskok, Oksibil memiliki ketinggian 13.000 kaki. Pesawat yang mengangkut 49 penumpang dan 5 kru ini kemudian ditemukan dalam kondisi hancur dan terbakar di perbukitan Oskok dengan ketinggian 8.500 kaki. Jalur penerbangan di lokasi jatuhnya pesawat Trigana Air memang dikenal merupakan medan sulit untuk dilewati. Medannya memang betul-betul kalau mau dikatakan buas lah ya. Untuk rutenya, hutannya, dan tirenya itu sangat tinggi. Dan bukan cuma sangat tinggi, mereka berdekatan gunung satu dengan gunung yang lain. Kadang-kadang landasan itu hanya terletak di lembah di antara diapit dua gunung. Data yang terekam dalam kotak hitam pesawat yang telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan nantinya akan dapat menjawab apa penyebab pasti jatuhnya pesawat Trigana Air IL-267. Tim Liputan Metro TV. Evakuasi jenazah korban pesawat jatuh Trigana Air terus dilakukan. Sejumlah jenazah kembali dikirim ke Bandara Sentani Jayapura dan akan langsung dibawa ke RS Bayangkara Jayapura untuk diidentifikasi. Sudah ada Eko Frima untuk menyampaikan informasi terbaru dari Bandara Sentani Jayapura. Eko, apakah jenazah yang pagi ini diterbangkan dari Oksibil telah tiba di Bandara Sentani, Papua? Maria, benar sekali. Pagi ini tepatnya 15 menit yang lalu atau tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, 25 kantong jenazah telah sampai di Bandara Sentani Jayapura. 25 kantong jenazah ini dibawa menggunakan dua pesawat, yakni menggunakan pertama helikopter milik TNI AD dan juga 15 kantong jenazah diterbangkan menggunakan Trigana Air jenis Twin Otter. Dan 25 Maria tengah dibawa dari Bandara Sentani Jayapura menuju ke rumah sakit Bayangkara yang ada di kota Jayapura. Dan saat ini Maria, di informasi yang kami dapat di Bandara Oksibil Jayapura, Bandara Oksibil sendiri tengah dipersiapkan untuk mengirim 10 atau 15 jenazah lainnya untuk dibawa ke Sentani Jayapura. Nantinya 15 jenazah ini akan langsung dibawa ke Bandara Sentani Jayapura dan juga untuk diperiksa tes DNA yang dilaporkan oleh sejumlah keluarganya tersebut. Maria, pada hari ini dilaporkan cuaca cukup cerah dan juga bersahabat sehingga memudahkan proses evakuasi. Data terakhir yang kami dapat jika di Bandara Oksibil sendiri atau di Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil sendiri sudah terdapat 42 kantong jenazah yang siap diterbangkan ke Bandara Sentani Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan atau tes DNA. Malam tadi 4 jenazah sendiri sudah berhasil diperiksa, namun untuk pengumumannya sendiri rencananya akan dilakukan pukul 10 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bayangkara terkait siapa dan DNA dari 4 jenazah tersebut. Dari informasi yang kami dapat, 4 jenazah yang telah sampai malam tadi disampaikan jika keempatnya merupakan jenis kelamin laki-laki. Ya, untuk sementara demikian, Maria, kembali ke Anda ke studio. Eko Frimandari, terima kasih untuk informasinya.